Bab 2262. Groar, ular piton raksasa kembali menyemburkan api. Surya buru-buru mundur, menghindari serangan ular piton. Namun, ular piton raksasa tampaknya tidak mau melepaskan Surya begitu saja. Tubuhnya bergerak dengan cepat untuk mengejar Surya. Surya terbang di udara, terus melayang mengelilingi desa. Sementara itu, ular piton raksasa juga terus mengelilingi desa. Setiap kali ular piton mendekati Surya, ia menyemburkan api, berusaha membakar Surya. Surya hanya bisa terus mundur dengan cepat. Meskipun Surya terus menghindar, api itu tetap saja mengenai pakaiannya, membuat puluhan lubang besar dan kecil di pakaian Surya dalam sekejap. Groar, ular piton kembali menyemburkan api. Surya mundur dengan cepat, sampai beberapa meter di luar jangkauan semburan api. Namun, ketika Surya berdiri di udara sambil berpikir bahwa dia sudah berhasil menghindari serangan ular piton raksasa itu, tiba-tiba api keluar dari mulut ular piton, memanjang lebih dari 10 meter, menelan Surya dalam sekejap. Ular piton yang melihat tipu muslihatnya berhasil, makin memperkuat semburan apinya. Api berkobar di udara selama beberapa puluh detik, hingga akhirnya padam. Ketika ular piton itu melihat ke udara, muncul sebuah kubus di sana, membuat ular piton merasa terkejut. Pada saat ini, kubus itu mulai bergetar. Dengan suara ledakan yang keras, kubus itu meledak, memperlihatkan Surya yang seluruh tubuhnya menghitam di udara. Dengan gerakan cepat, Surya mengeluarkan trisula perunggu dari tangannya. Ular piton raksasa berwarna merah yang melihat Surya masih hidup, memancarkan kilatan dingin dari matanya. Segera, ular piton raksasa itu menegakkan tubuhnya untuk menerkam Surya. Ia membuka mulut lebar-lebar untuk menggigitnya. Namun, kali ini Surya tidak sedikit pun merasa takut. Alih-alih mundur, Surya malah terbang langsung menuju mulut ular piton dengan trisula perunggu di tangannya. Ketika Surya terbakar tadi, dia memikirkan sebuah cara. Ular piton merah ini memiliki sisik yang sangat kuat di bagian luar tubuhnya, sehingga hampir tidak mungkin untuk membunuhnya dari luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah masuk ke perut ular piton merah ini, lalu membelahnya dari dalam. Hanya dengan cara ini, Surya bisa membunuh ular piton merah. Oleh karena itu, saat melihat ular piton merah sedang marah, Surya segera memanfaatkan situasi, lalu langsung masuk ke dalam perut ular piton raksasa berwarna merah itu. Kemudian, Surya mengayunkan trisula perunggunya, mengeluarkan cahaya energi pedang untuk menusuk ular piton itu. Sebuah lubang besar langsung muncul di tubuh ular piton merah, lalu Surya terbang keluar dari lubang tersebut. Darah segar terus mengalir. Ular piton merah melihat luka di tubuhnya, lalu mengeluarkan jeritan kesakitan. Pada akhirnya, ia jatuh mati ke tanah. Setelah melihat hal ini, Surya menghela napas panjang. Jika bukan karena menemukan kelemahan ular piton merah, mungkin hari ini dia yang sudah terbakar hidup-hidup oleh makhluk itu. Kemudian, Surya mulai mencari lokasi mata lingkaran sihir. Setelah mencari selama 10 menit, akhirnya dia menemukan mata lingkaran sihir, lalu menghancurkannya. Seketika itu juga, ruang di depannya menghilang, lalu Surya kembali ke ruang di dasar sumur. Surya terus berjalan sambil berpikir di dalam hati. Sekarang, dia sudah menghancurkan 4 dari 5 lingkaran sihir. Hanya tinggal 1 lingkaran sihir sekunder lagi yang tersisa. Jika Surya berhasil menghancurkan lingkaran sihir ini, mungkin dia bisa masuk ke lingkaran sihir utama. Sebenarnya, Surya sangat menyadari bahwa lingkaran sihir utama pasti jauh lebih kuat dibandingkan lingkaran sihir sekunder. Bagaimanapun juga, lingkaran sihir sekunder hanya berada di 5 sumur, sedangkan lingkaran sihir utama mencakup seluruh ruang bawah tanah. Veknaman. Oleh karena itu, energi lingkaran sihir utama pasti jauh lebih kuat daripada lingkaran sihir sekunder. Lingkaran sihir sekunder menjaga 5 mulut sumur. Apakah ini berarti bahwa kelima lingkaran sihir sekunder ini memanfaatkan kekuatan mata lingkaran sihir dari 5 sumur tersebut? Energi yang dipancarkan oleh 5 mata lingkaran sihir utama akhirnya digunakan oleh lingkaran sihir sekunder untuk membentuk satu lingkaran sihir sekunder yang besar. Saat memikirkan hal ini, Surya menarik napas dalam-dalam penuh keterkejutan. Meskipun Surya tidak mau mempercayainya, sekarang tampaknya ini adalah faktanya. Bab 2263. Alkot pernah berkata bahwa energi yang meluap dari lingkaran sihir utama ke lingkaran sihir sekunder tidak akan melebihi 1/10 dari total energi lingkaran sihir utama. Ini berarti tingkat kesulitan lingkaran sihir utama bisa jadi 50 kali lebih tinggi daripada lingkaran sihir sekunder. Kekuatan ular piton merah itu sudah sangat besar. Jika ada makhluk yang kekuatannya 50 kali lipat lebih besar darinya, Surya tidak tahu bagaimana dia bisa mengalahkannya. Namun, karena sudah sampai sejauh ini,
Surya tidak memiliki jalan untuk mundur. Dia hanya bisa terus maju. Kali ini, Surya bisa dengan jelas merasakan ruang yang dia lalui semakin menyempit, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Keadaan ini membuktikan bahwa ruang lingkaran sihir ini adalah ruang spiral. Tidak sampai 20 menit kemudian, Surya akhirnya melihat cahaya terang di depan matanya. Dia pun melangkah masuk ke dalam ruang lingkaran sihir sekunder besar kelima. Langit biru yang cerah, serta padang rumput yang hijau menyambutnya. Di padang rumput itu, terlihat kawanan serigala besar berukuran sebesar sapi sedang mengelilingi Surya. Dalam sekilas lihat, ada sekitar ratusan serigala di sana. Groar, pada saat itu, seekor serigala yang berdiri di dataran tinggi mengeluarkan auman. Serigala itu sepertinya adalah Raja Serigala dari kawanan ini. Begitu ia mengaum, ratusan serigala lainnya langsung bergegas menyerbu Surya pada saat bersamaan. Jumlah kawanan serigala ini sangat banyak, serta mereka punya ukuran yang besar. Surya tidak mungkin melawan mereka semuanya. Jadi dia hanya bisa melompat ke udara. Namun, pada saat ini pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Saat kawanan serigala itu melihat Surya melompat tinggi, mereka juga mengikutinya. Kawanan serigala itu melompat hingga mencapai ketinggian beberapa meter, lalu bertumpuk menjadi satu, membentuk gunung kecil. Pada saat ini, Surya memperhatikan seekor serigala yang bergerak sangat cepat di antara kawanan serigala ini. Dalam sekejap, ia sudah berada di bawah Surya. Baru pada saat itu Surya menyadari bahwa serigala ini adalah Raja Serigala yang tadi memberi perintah. Raja Serigala dengan cepat memanjat tubuh-tubuh serigala yang bertumpuk itu. Setelah mencapai puncak, ia melompat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Tubuhnya dengan cepat melesat ke atas, lalu dalam sekejap sudah berada di bawah Surya. Saat melihat ini, Surya tidak punya pilihan selain berdiri berbalik di udara. Dia mengayunkan pedang petir di tangannya untuk menyerang Raja Serigala dengan satu tebasan. Klang! Raja Serigala menggigit pedang petir Surya dengan kuat. Surya yang merasa marah menendang leher Raja Serigala, lalu menjatuhkannya. Namun, pada saat itu seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di atas kepala Surya. Dia melompat turun, menendang punggung Surya sambil berteriak marah, "Kamu juga jatuh saja." Kemunculan pria berjubah hitam itu begitu mendadak sehingga Surya tidak sempat bereaksi. Terdorong oleh tendangan itu, Surya yang kehilangan keseimbangan pun jatuh dengan cepat ke bawah. Boom! Surya terjatuh keras di atas tanah berumput. Pemandangan ini membuat puluhan serigala di sekitarnya tampak terkejut. Mereka tampaknya tidak percaya Surya bisa terjatuh dari udara. Namun, serigala tetaplah serigala. Rasa terkejut di mata mereka hanya berlangsung sekejap. Kemudian, mereka menunjukkan taring tajam mereka, bergegas menerkam Surya. Kawanan serigala ini menenggelamkan Surya dengan cepat. Di udara, Laon melihat kawanan serigala di bawah sambil mengerutkan alis, tiba-tiba merasa sedikit tidak tega. Pada saat itu, angin dingin berhembus di padang rumput, membawa aura kuat yang berputar cepat menuju pusat kawanan serigala. Kemudian, terdengar suara ledakan keras yang membuat puluhan serigala terpental ke segala arah. Surya berdiri dari tanah dengan pakaian yang terlihat compang camping. Namun, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda bekas gigitan serigala. Matanya kini penuh dengan niat membunuh. Bab 2264. Ratusan serigala tampak menggila ketika mencium bau darah di udara. Serigala-serigala yang mengelilingi Surya dengan cepat berlari menyerangnya. Saat berada beberapa meter dari Surya, beberapa ekor serigala melompat dari tanah, membuka mulut dengan taring yang tajam, siap menggigit Surya. Pada saat itu, Surya tidak membuat gerakan apapun, hanya ada kilatan dingin yang terlihat di matanya. Serigala yang melompat di udara tiba-tiba membeku di tempat dalam sekejap seiring dengan angin kencang yang menderu. Semua serigala di tanah juga berhenti bergerak. Detik berikutnya, tornado besar terbentuk dengan Surya sebagai pusatnya. Tornado ini membungkus kawanan serigala, berputar dengan cepat, membuat mereka bertabrakan di udara hingga membentuk bola besar. Surya melompat ke udara, membalikkan tangan kanannya untuk mengeluarkan pedang petir. Dia berdiri di atas bola serigala itu, lalu mengayunkan pedangnya berkali-kali. Segera setelah itu, Surya menyarungkan pedangnya. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar. Bola besar yang terbentuk dari ratusan serigala itu meledak, membuat tubuh-tubuh serigala yang hancur tersebar di tanah. Ada yang kepalanya terpenggal, ada juga yang tubuhnya terbelah dua. Bau darah menyebar di udara. Di padang rumput yang luas itu, tidak ada lagi serigala yang terlihat. Surya mendongak melihat Laon yang ada di udara. Dia berkata dengan ekspresi dingin, "Sekarang giliranmu." Laon menatap Surya selama 2 detik,
lalu berkata, sepertinya kamu memang sangat kuat. Tapi kamu bukan tandinganku di sini. Heh. Surya mencibir, lalu berujar, apakah aku tandinganmu atau bukan, semua akan menjadi jelas dalam pertarungan. Setelah berkata demikian, Surya berubah menjadi bayangan samar, berlari menuju Laon. Pedang petir di tangannya melintas di udara, mengeluarkan cahaya energi pedang yang kuat. Namun, pada saat ini Laon tiba-tiba menghilang tanpa jejak apa. Surya melihat ke arah tempat Laon berdiri tadi sambil menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, aura naga Surya sudah mencakup radius 100 meter. Aura naga bisa menembus ruang, jadi jika Laon hanya bersembunyi, aura naga tetap bisa merasakannya. Namun, sekarang aura naga sudah gagal merasakan keberadaan Laon. Laon menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah dia tiba-tiba lenyap begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini nggak mungkin. Saat Surya masih merasa bingung dan tidak percaya, suara Laon terdengar dari belakang, tampaknya kamu pun merasa semua ini nggak mungkin. Surya, kamu harus tahu kalau lingkaran sihir ini dibuat oleh senior Zoni. Zoni adalah seorang ahli dari ruang atas, yang juga seorang penjaga rahasia klan naga. Karena kamu adalah orang yang ditakdirkan untuknya, lingkaran sihir yang dia buat tentu saja bisa membatasi gerakanmu. Surya berbalik, melihat ke arah Laon yang berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, jadi, ini juga ujian dari senior Zoni untukku. Benar, selama kamu bisa menemukan mata lingkaran sihir, kamu bisa meninggalkan lingkaran sihir ini kapan saja. Tapi mulai sekarang, aku juga mungkin akan muncul di hadapanmu kapan dan di mana saja untuk menyerangmu. Kamu punya dua pilihan. Pertama, menyerah secara sukarela. Kedua, mati di sini. Setelah berkata demikian, Laon kembali menghilang. Surya menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah lingkaran sihir khusus yang dibuat oleh senior Zoni untuk mengujinya. Memecahkan batasan lingkaran sihir ini adalah hal yang hampir mustahil. Mulai sekarang, satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan menemukan mata lingkaran sihir sesegera mungkin. Bab 2265. Kemudian, Surya segera terbang turun ke tanah dengan tidak sabar. Begitu dia menyentuh tanah, Laon muncul dengan pedang hitam di tangannya, lalu menusuk ke arah dada Surya. Surya dengan cepat menggunakan tangan kirinya untuk menahan pedang hitam Laon. Sementara itu, tangan kanannya yang memegang pedang petir, menebas ke arah Laon. Dalam sekejap, Laon menghilang tanpa jejak dengan senyuman di wajahnya. Surya terdiam selama 2 detik, kemudian menyimpan pedang petir di tangannya. Dia mulai berjalan dengan cepat melintasi padang rumput, sambil mencari mata lingkaran sihir. Pada saat ini, semua serigala yang sudah mati berubah menjadi debu, melayang naik ke udara. Kemudian, mereka kembali membentuk wujud serigala. Dalam sekejap, ratusan kawanan serigala hidup kembali. Surya hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan perjalanannya. Setelah 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik, mengangkat pedang petir untuk menangkis. Suara dentingan keras terdengar ketika pedang Laon menghantam pedang petir Surya. Laon tersenyum dingin sambil melihat Surya, lalu berkata, kali ini kamu beruntung. Setelah berkata demikian, Laon kembali menghilang. Surya tidak berhenti, dia terus mencari mata lingkaran sihir. Namun, pada saat itu kawanan serigala mencium aroma Surya. Mereka tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, lalu mulai menyerang Surya. Groar, dengan raungan dari Raja Serigala, kawanan serigala ini mulai menyebar, lalu mengepung Surya dari kedua sisi. Pada saat ini, Surya sama sekali tidak peduli dengan kawanan serigala ini. Dia masih sibuk mencari mata lingkaran sihir. Bagaimanapun juga, kawanan serigala ini tidak bisa dibunuh. Selain itu, Laon akan segera menghilang setelah menyerang. Jika Surya tidak segera keluar dari lingkaran sihir ini, dia harus terus menghadapi Laon dan kawanan serigala. Pada akhirnya, meskipun Laon tidak membunuhnya, Surya akan mati kelelahan. Groar, saat melihat Surya tidak bereaksi, kawanan serigala itu menyerang Surya dengan penuh kegilaan. Namun, Surya tidak berniat melawan serigala-serigala itu. Dia mengendalikan aura naganya untuk melemparkan kawanan serigala itu hingga beberapa meter jauhnya, lalu melanjutkan pencariannya. Setelah sekitar 10 menit, Surya masih belum menemukan mata lingkaran sihir. Sebaliknya, ada sobekan di beberapa tempat pada pakaiannya karena terkena pedang hitam Laon. Hal ini membuat Surya merasa putus asa. Namun, dia tahu bahwa bertarung dengan Laon tidak ada gunanya. Sekarang, Laon sedang bersembunyi dalam kegelapan, sedangkan dirinya berada di tempat terbuka. Kecuali Laon muncul, Surya tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Namun, Laon hanya akan menyerang secara diam-diam, tidak akan menghadapi Surya secara langsung.
Oleh karena itu, Surya tahu bahwa dia tidak mungkin bisa mengontrol Laon. Surya terus mencari mata lingkaran sihir, sementara Laon terus muncul untuk menyerang Surya, tapi Surya terus menghindar. Setelah menghindari ratusan serangan Laon, Laon berujar dengan nada dingin, kamu nggak akan bisa menemukan mata lingkaran sihir dengan cara ini. Dasar kamu, orang bodoh, apa katamu? Tanya Surya yang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Laon. Aku bilang kalau kamu adalah orang bodoh. Pada saat itu, Laon yang muncul di depan Surya tiba-tiba menghilang lagi, berubah menjadi tak terlihat. Detik berikutnya, Laon menyerang dari sisi kiri Surya. Surya menahan serangan Laon dengan menggunakan pedang petir di tangannya, lalu mendorong Laon menjauh. Kemudian, Surya berkata sambil menggertakkan gigi, apa yang kamu katakan tadi? Kalau kamu berani, katakan lagi sekarang. Senyuman muncul di sudut mulut Laon saat dia berkata, karena kamu ingin mendengarnya lagi, maka baiklah, dengarkan dengan baik. Tadi aku mengatakan kalau kamu adalah orang bodoh. Bagaimana mungkin orang seperti kamu bisa menemukan mata lingkaran sihir? Mati saja kamu. Surya mendorong Laon dengan keras, kemudian langsung mengayunkan pedangnya ke arah Laon. Sebelum tebasan pedangnya jatuh, Laon sudah kembali menghilang, berubah menjadi tak terlihat. Pedang petir langsung menebas posisi Laon sebelumnya, lalu membelah tubuh seekor serigala yang berada di belakang Laon. Serigala itu terbelah menjadi dua dalam sekejap, lalu terjatuh ke tanah. Surya hanya melirik sekilas sebelum berbalik untuk melanjutkan langkahnya ke depan. Pada saat itu, ada embusan napas di belakangnya, lalu Laon muncul kembali. Klang, pedang petir Surya menahan serangan pedang hitam Laon. Kemudian, Laon mengutuk, kamu, sampai kapan kamu akan terus bersikap bodoh? Bab 2266. Kamulah yang bodoh. Laon mundur beberapa langkah, lalu menghilang kembali. Surya menarik napas dalam-dalam, melihat serigala yang baru saja terpotong menjadi dua olehnya tadi. Sekarang serigala itu sudah hancur menjadi serpihan, kemudian kembali menyatu di udara. Dalam sekejap, seekor serigala hidup kembali. Saat melihat pemandangan ini, Surya merasa bosan. Dia berbalik untuk melangkah pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah Surya tiba-tiba terhenti. Dia berbalik untuk menatap serigala itu. Kata-kata Laon tadi kembali bergema di telinganya. Surya langsung menyadari bahwa Laon bukanlah musuhnya. Sebaliknya, dia sedang membantunya. Laon hanya menjalankan perintah dari senior Zoni. Dia juga berharap Surya bisa melewati ujian ini. Kamu, lihatlah pedangku. Pada saat ini, Laon muncul dari kanan. Surya mengangkat pedangnya untuk menahan serangan Laon. Mereka saling menatap, lalu Surya dengan lembut berkata, terima kasih. Ekspresi terkejut melintas di mata Laon. Kemudian, dia mundur beberapa langkah lagi, menghilang tanpa jejak. Surya berbalik, membunuh satu serigala yang melompat ke arahnya, lalu mulai mencari lokasi mata lingkaran sihir. Sebelumnya, Surya sudah menyisir seluruh ruang lingkaran sihir, tapi dia tidak menemukan lokasi mata lingkaran sihir. Ini menunjukkan bahwa mata lingkaran sihir disembunyikan di dalam lingkaran sihir. Satu-satunya yang bisa melakukannya hanyalah kawanan serigala ini. Fakta bahwa kawanan serigala ini dapat bangkit kembali membuktikan bahwa mereka adalah satu dengan lingkaran sihir. Mereka adalah bagian dari lingkaran sihir. Jika beberapa serigala ini dibunuh, mata lingkaran sihir pasti akan muncul. Jadi, Surya mulai mencoba untuk membunuh satu serigala, dua serigala. Hingga Surya membunuh 165 serigala, akhirnya Surya menemukan mata lingkaran sihir. Dia langsung menghancurkannya, membuat lingkaran sihir lenyap dalam sekejap. Surya pun kembali ke ruang bawah tanah. Surya awalnya mengira Laon akan kembali bersamanya ke ruang bawah tanah. Namun, entah mengapa Surya tidak melihat Laon sama sekali. Saat ini, Surya melihat ke sekeliling, lalu berkata ke udara, aku tahu kamu pasti berada di dekat sini. Terima kasih banyak. Di dalam ruang kendali lingkaran sihir utama, beberapa orang berjubah hitam yang melihat Surya mengucapkan terima kasih pada Laon, menoleh ke arah Laon. Pada saat itu, Laon berkata, aku nggak melakukan apapun. Aku bahkan nggak tahu kenapa dia berterima kasih padaku. Konrad berkata, sebaiknya begitu. Kalau nggak, kita semua akan dihukum. Sekarang, kelima lingkaran sihir sekunder sudah dihancurkan oleh Surya. Dia bisa merasakan bahwa aura lingkaran sihir sekunder sudah mulai memudar. Sementara itu, permukaan tanah juga turun sekitar 10 cm. Melihat hal ini, Surya merasa bingung. Bagaimanapun juga, lingkaran sihir gabungan ini sangat penting bagi penduduk Veknaman, tapi dia tidak bisa meninggalkan pecahan kaldron naga.
Jika harus memilih antara nyawa 200.000 orang dan pecahan kaldron naga, bagaimana dia harus memilih? Saat pemikiran ini muncul, Surya tiba-tiba menggelengkan kepala. Masalah ini sangat berat, Surya tidak ingin hal seperti itu terjadi. Terlebih lagi, menurut Surya, jika Senior Zoni mengatur lingkaran sihir untuk mengujinya di sini, itu berarti Senior Zoni pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti 200.000 penduduk Veknaman. Bagaimanapun juga, klan naga adalah klan yang baik hati. Karena Senior Zoni menjaga rahasia klan naga, itu membuktikan bahwa dia juga harusnya adalah orang yang baik. Surya berjalan beberapa puluh meter ke depan. Tiba-tiba, dia merasakan perubahan dalam aura lingkaran sihir. Sebelumnya, saat memasuki area ini melalui lorong sumur di alun-alun, Surya selalu merasakan aura lingkaran sihir yang tebal seperti kabut. Namun, sekarang yang dirasakan Surya adalah aura lingkaran sihir yang berputar dengan sangat jelas. Aura ini tidak hanya terasa dengan jelas, tapi juga sangat kuat. Tak diragukan lagi, ini adalah aura lingkaran sihir utama. Saat ini, Surya menyadari bahwa dia sudah memasuki lingkaran sihir utama. Sepertinya ujian terbesar akan segera datang. Di ruang kendali lingkaran sihir utama, Konrad memandang Surya yang ada di luar sembari berujar, "Kalian lihat, dia sudah datang." Semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Laon, membuat Laon menghela napas lega. Bab 2267. Kali ini, apakah dia bisa lulus ujian akan tergantung pada kekuatan dan takdirnya. Berdiri di atas lingkaran sihir utama, Surya melangkah beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba, sebuah ruang medan muncul. Surya menyadari bahwa dia sedang melayang di udara. Di atasnya ada matahari yang menyilaukan, sementara di bawahnya ada lautan luas yang tak berujung. Lautan. Surya yang merasa bingung bergumam pada dirinya sendiri, apakah ruang medan ini akan membuatku berhadapan dengan monster laut? Monster laut adalah makhluk yang sangat kuat. Sebelumnya, Surya pernah melihat monster laut di negara Kamber. Jika bukan karena identitasnya sebagai seorang kultivator klan naga, serta karena monster laut itu menghormatinya, Surya tidak yakin dia bisa mengalahkan monster laut itu. Pada saat ini, pusaran besar terbentuk di permukaan laut. Segera, seorang wanita cair terbang keluar dari air laut, berdiri di udara, lalu menatap Surya dari ketinggian. Wanita cair itu berkata, "Surya, akhirnya kita bertemu lagi. Apakah itu kamu, pohon kegelapan?" Surya tidak menyangka bahwa penjaga lingkaran sihir utama ini sebenarnya adalah Ibu Adam, si pohon kegelapan. Wanita cair ini masih membenci Surya karena kematian putranya. Benar, ini aku. Surya, kamu pasti nggak pernah membayangkan kalau aku akan menjadi musuhmu, kan? Kamu sudah membunuh anakku, Adam. Dendam darah di antara kita begitu dalam, bagaimana bisa aku melupakan semua itu? Kalau kamu nggak mencari kaldron 9 naga, aku mungkin akan melupakannya. Tapi kamu malah bersikeras mencari kaldron 9 naga. Kalau begitu, hari ini aku akan mengantarkanmu ke alam baka. Setelah mengatakan ini, sebuah tombak panjang berwarna hitam yang terbentuk dari air muncul di tangan wanita cair tersebut. Detik berikutnya, dia melemparkan tombak hitam itu ke arah Surya dengan cepat. Surya menghindar dengan cepat, berhasil menghindari serangan tombak hitam tersebut. Wanita cair tersebut mulai melafalkan mantra. Tiba-tiba, muncul anak panah dari air laut di bawah. Anak panah tersebut mengarah ke arah Surya. Dalam sekejap, semuanya melesat menuju Surya. Hujan anak panah yang bertubi-tubi membuat Surya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Pada saat genting, Surya mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Sinar cahaya berwarna-warni turun dari atas kepalanya, menutupi seluruh tubuh Surya. Anak panah yang terbuat dari air menembus pelindung cahaya tersebut, kemudian berubah menjadi air cair yang jatuh meluncur ke bawah. Ancaman untuk sementara terselesaikan. Surya menghela napas lega, menatap wanita cair tersebut, lalu berkata, "Kematian Adam nggak ada hubungannya denganku. Itu adalah kesalahan dari pilihan dirinya sendiri. Sekarang, kenapa kamu ingin menyusahkanku?" Mata wanita cair itu tampak memerah. Dia berkata dengan penuh amarah, "Kalau memang begitu, kamu bisa membunuhku juga. Kalau kamu membunuhku, kamu bisa lulus ujian ini. Kamu juga bisa mengambil pecahan kaldron naga yang kamu inginkan." Setelah berkata demikian, wanita cair tersebut tiba-tiba mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, ombak laut setinggi lebih dari 10 meter muncul di sisi kiri, lalu bergerak dengan cepat menuju ke arah Surya dari kejauhan. Detik berikutnya, wanita cair tersebut sekali lagi mengayunkan tangannya. Ombak laut setinggi lebih dari 10 meter muncul di sisi kanan, sama-sama bergegas menuju ke arah Surya.
Ombak dari kedua sisi segera bergerak maju dengan cepat, bertabrakan satu sama lain, lalu menghasilkan suara gemuruh yang menggema. Pada saat itu, Surya yang berdiri di bawah ombak bisa mendengar suara gemuruh yang tak hentinya dari atas kepalanya. Bahkan pelindung Dewa Naga pun tampak terus bergetar, seperti akan roboh. Setelah suara gemuruh terdengar selama setengah menit, semua ombak itu jatuh. Surya berdiri di sana sambil memegang pedang petir di tangannya. Matanya memancarkan kilatan dingin, lalu dia berkata dengan nada yang tak kalah dingin, "Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu." Bab 2268. Kematian Adam memang adalah kesalahannya sendiri. Namun, wanita cair itu tidak akan berhenti sampai di sini. Dia bahkan mencoba menantang lagi. Di hadapan situasi seperti itu, Surya tidak memiliki pilihan selain berhadapan dengan wanita cair itu. Wanita cair itu menatap Surya yang memancarkan niat membunuh dengan wajah yang tampak berubah muram. Dia berujar dengan marah, "Kamu sudah membunuh Adam. Sekarang, kamu bahkan nggak mau melepaskanku. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Berhenti bicara omong kosong, matilah." Surya melompat ke udara, serangan pedangnya ditujukan ke arah wanita cair itu. Namun, wanita cair itu tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan kuat. Dalam sekejap, sebuah gelombang laut yang menjulang tinggi langsung menelan serangan pedang Surya. Hahaha, wanita cair itu mendongakkan kepalanya sambil tertawa keras, lalu berkata, "Surya, kamu sudah terpengaruh oleh pikiran jahat. Kali ini, kamu juga akan mati. Acar, keluarlah." Wanita cair itu berteriak dengan marah. Tiba-tiba, sebuah gelombang laut besar yang mengamuk dengan ketinggian 200 meter muncul. Di belakang gelombang laut itu, seekor monster laut raksasa muncul di depan Surya. Monster laut ini memiliki leher yang panjang seperti plesiosaurus. Tubuhnya besar seperti gunung kecil, dengan setengah bagian tubuhnya terendam di bawah laut. Ia pun berenang dengan cepat ke depan. Saat hampir mendekati Surya, dia menggerakkan lehernya yang panjang untuk menggigit Surya. Surya tidak hanya tidak takut, dia malah melompat, mendarat di atas kepala Acar. Namun, ketika Surya bersiap untuk menyerang Acar, monster laut bernama Acar itu seolah-olah menyadari sesuatu. Dia membenamkan lehernya ke dalam air, membuat seluruh tubuhnya tenggelam ke dasar laut. "Anggap saja kamu beruntung kali ini." Surya menatap wanita cair itu, lalu berteriak, "Sekarang giliranmu." Pada saat ini, tiba-tiba ada pusaran air yang muncul di permukaan laut di bawah kaki Surya. Pusaran air tersebut membesar dengan cepat. Kemudian, sebuah tornado air muncul dari dalam laut, langsung melingkupi Surya. Dalam sekejap, tornado air itu terhubung dengan awan yang ada di langit. Bersamaan dengan terus meningkatnya uap air, awan putih yang sudah menumpuk sejumlah besar air laut, perlahan berubah menjadi awan hitam. Gemuruh petir bisa terdengar dari dalam awan hitam itu. Surya terus berputar di dalam tornado air. Segera, dia memahami niat Acar, si monster laut itu. Monster laut ini ingin menggunakan tornado air untuk menghubungkan awan putih di langit, menciptakan petir, lalu menggunakan kekuatan petir itu untuk membunuh Surya secara langsung. Sayangnya, monster laut bernama Acar ini tidak tahu bahwa Surya berlatih dengan energi spiritual petir. Surya sama sekali tidak takut dengan kekuatan petir seperti yang dia rasakan sebelumnya. Sekarang, setelah tubuh dan kekuatannya ditingkatkan berkali-kali lipat, dia tidak lagi takut pada kekuatan petir. Namun, monster laut Acar ini memang benar-benar lawan yang sulit. Jika dia ingin menggunakan kekuatan petir untuk melawannya, Surya akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Acar dengan kekuatan petir. Boom, boom, suara gemuruh petir kembali terdengar dari dalam awan hitam. Surya melihat awan hitam yang semakin membesar, tiba-tiba merasa tertegun. Setelah kembali tersadar, dia segera menyadari bahwa Acar benar-benar berencana untuk menumpuk awan hitam dalam jumlah besar, menciptakan badai petir, lalu menggunakan badai itu untuk membunuhnya. Surya merasa terkejut sekaligus marah. Kemudian, dia mulai melafalkan mantra dengan mulutnya, lalu pedang petir di tangannya terbang ke udara. Krak, petir menyambar pedang petir, lalu satu demi satu kilatan petir lainnya ikut menyambar pedang petir. Di langit, petir berkerumun seperti jaring laba-laba, semuanya menyerang pedang petir Surya. Pada saat itu, wanita cair tiba-tiba masuk ke dalam tornado air sambil membawa cambuk di tangannya. Tiba-tiba, dia menyerang Surya. Surya berusaha untuk menghindar, tapi cambuk panjang itu berputar di udara, lalu mengelilingi lehernya. Wanita cair yang matanya tampak memerah sudah seperti orang gila. Dia berteriak marah, "Aku sudah nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan membunuhmu sekarang juga."
Wanita cair itu dengan keras menarik cambuk panjangnya, mengangkat Surya ke udara, lalu melemparkan Surya langsung ke langit. Badai petir yang bertubi-tubi menyerang tubuh Surya. Kekuatan petir yang besar berkumpul di permukaan tubuh Surya. Detik berikutnya, sarung tangan cahaya yang ada di tangan Surya mulai bersinar. Sinar biru muda dari kekuatan petir mulai berubah menjadi kekuatan cahaya. Pada saat yang sama, pedang petir yang telah menyerap cukup banyak kekuatan petir berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menembus ke dalam air laut, menusuk punggung monster laut Achart. Seketika itu juga, Achart meraung. Pada saat yang sama, kekuatan petir dilepaskan sepenuhnya. Boom! Bab 2269. Sebuah kilatan cahaya putih besar berkelebat di dasar laut. Dalam sekejap mata, cahaya itu menyebar ribuan meter, membuat monster laut Achart yang semula tersembunyi di dalam air juga meledak menjadi beberapa potongan, lalu tenggelam ke dasar laut. Achart, wanita cair itu berteriak. Kedua tangannya tiba-tiba berubah menjadi seperti dahan pohon yang merentang ke arah Surya. Dalam sekejap, kedua tangannya memeluk erat Surya. Wanita cair menggunakan kekuatannya untuk menarik Surya ke arahnya dengan cepat. Kamu sudah membunuh Adam, sekarang kamu juga membunuh Achart. Aku akan bertarung denganmu. Aku akan mati bersamamu. Wanita cair itu mengunci tubuh Surya, membawa Surya menuju awan badai di langit bersama-sama. Pada saat ini, karena Achart sudah mati, tornado air juga langsung lenyap. Wanita cair itu membawa Surya terbang ke dalam awan badai di atas. Tiba-tiba, terdengar sudah gemuruh yang keras dari dalam awan badal. Sambaran petir menyambar Surya dan wanita cair itu. Hujan deras turun, sementara awan badai berangsur-angsur menyusut. Pada saat ini, fisik Surya sudah mencapai batasannya. Surya dan wanita cair itu terbungkus oleh kekuatan petir, hingga membentuk bola petir di langit. Karena bola petir ini membawa muatan listriknya sendiri, ia semakin menarik petir yang ada di awan. Seluruh awan badai membentuk jaringan petir raksasa dalam sekejap. Di tengah-tengah jaringan petir itulah bola petir tempat Surya dan wanita cair berada. Ah! Surya mendongak sambil berteriak keras. Sementara itu, wanita cair yang menempel di tubuh Surya dengan erat itu tertawa dingin. Hahaha, Surya, aku mau kamu mati. Aku akan mati bersamamu untuk membalaskan dendam anakku. Groar, aura naga berkumpul membentuk seekor naga besar, lalu kekuatan petir disuntikkan ke dalam tubuh naga besar, yang kemudian berubah menjadi seekor naga putih yang mengelilingi di sekitar Surya. Pada saat yang sama, sarung tangan cahaya di tangan Surya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, membuat kekuatan petir terus berubah menjadi kekuatan cahaya. Kekuatan cahaya memiliki efek penyembuhan, jadi rasa sakit di tubuh Surya segera hilang. Kemudian, kekuatan cahaya menyatu menjadi bola cahaya yang menyerap semua kekuatan petir. Pada saat ini, semua orang yang berada di ruang kendali lingkaran sihir utama tampak tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mungkinkah ini kekuatan cahaya? Kilatan cahaya putih melintas dalam sekejap, membuat awan badai di langit berubah menjadi hujan deras yang jatuh ke laut. Matahari muncul kembali di langit. Surya menatap wanita cair yang berdiri di hadapannya. Pada saat ini, tiba-tiba wanita cair itu berlutut di depan Surya. Maaf, ini semua salahku. Tik, tik. Wanita cair itu menitikkan air mata, menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan penuh penyesalan, Adam nggak seharusnya ada sejak awal. Aku juga nggak seharusnya menyalahkanmu. Saat ini, Surya akhirnya memahami bahwa kekuatan cahaya sudah menyerap pikiran jahat yang ada di dalam hati wanita cair. Kebaikan di dunia ini bertambah sedikit, membuat kejahatan berkurang. Sedikit, maafkan aku tahu aku juga bertanggung jawab atas masalah Adam. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Sambil mengatakan ini, Surya membantu wanita cair itu untuk bangkit berdiri. Bab 2270. Wanita cair menyeka air matanya, lalu berujar dengan penuh penyesalan, aku harap kamu nggak menyalahkanku. Dulu aku masih bisa mengendalikan pikiran baik dan jahat di bumi ini. Tapi sekarang, banyak kultivator yang membuka hubungan dengan ruang lain setelah meningkatkan kultivasi mereka. Banyak pikiran jahat yang sudah masuk ke dunia ini. Oleh karena itu, aku juga nggak bisa sepenuhnya mengendalikan pikiranku sendiri. Aku harap kamu nggak menyalahkanku. Setelah mengatakan ini, wanita cair sekali lagi berlutut. Surya segera membungkuk untuk membantunya bangkit, lalu berkata, Senior, tolong jangan begitu. Aku tahu kamu juga kesulitan, jadi aku nggak akan menyalahkanmu. Sebenarnya, aku masih memiliki satu permintaan lagi. Sekarang, sarung tangan cahaya sudah muncul di dunia ini, menunjukkan bahwa dunia cahaya belum menyerah pada bumi ini.
Aku harap kamu bisa mewakili anak cahaya, menggunakan sarung tangan cahaya ini untuk menyerap pikiran jahat yang ada di dunia ini, lalu memberi dunia ini cahaya kembali. Saat mendengar ini, Surya bisa merasakan kesungguhan dari wanita cair. Dia tidak bisa menahan air mata saat berkata, "Jangan khawatir, senior. Dengan adanya aku di sini, aku akan berusaha keras untuk menjaga keseimbangan dunia ini." Terima kasih. Kalau begitu, keinginanku sudah terpenuhi. Sekarang, selamat karena kamu sudah menyelesaikan ujian dari senior Zoni. Pecahan kaldron naga ketiga ini adalah milikmu. Wanita cair itu melafalkan mantra. Seketika, seiring dengan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, pecahan kaldron naga juga ikut muncul di udara. Di bawah bantuan kekuatan lingkaran sihir, pecahan itu berputar perlahan. Surya melihat pecahan kaldron naga sembari berkata, "Senior, ada hal yang ingin aku tanyakan. Aku harap kamu bisa memberiku jawabannya." "Tentu saja, selama itu adalah sesuatu yang aku ketahui, aku akan memberitahumu jawabannya." Surya bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, apakah pecahan kaldron naga ini adalah mata dari lingkaran sihir utama?" "Ya, itu adalah mata dari lingkaran sihir utama ini." "Kalau begitu, apa yang akan terjadi kalau lingkaran sihir utama kehilangan pecahan kaldron naga ini?" "Lingkaran sihir ini akan hilang, lalu semuanya akan kembali normal." Surya mengerutkan kening sambil bertanya, "Kembali normal? Apa maksudmu?" Wanita cair itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Nak, ini bukan urusanmu. Aku pikir sekarang kamu seharusnya mengambil pecahan kaldron naga yang pantas kamu dapatkan, lalu pergi dari sini." "Enggak, aku ingin tahu jawabannya. Tolong beritahu aku." Mendengar ini, wanita cair itu ragu selama beberapa saat, lalu menjelaskan, "Baiklah, karena kamu bersikeras, aku akan memberitahumu. Setelah pecahan kaldron naga ini diambil, lingkaran sihir utama akan lenyap. Aliran air bawah tanah Veknaman akan perlahan-lahan menghilang. Sungai bawah tanah ini akan kembali ke aliran utamanya. Oleh karena itu, Veknaman akan segera mengalami kekurangan air. Pada akhirnya, 200.000 penduduk di kota ini akan terpengaruh dampak yang besar karena kekurangan air. Orang kaya tentu bisa pergi dari sini, tapi untuk orang miskin, mereka pada akhirnya hanya akan mati di sini. Veknaman akan membayar harga karena kesombongannya. Tidak ada kota gurun yang benar-benar tertutup di dunia ini. Veknaman nggak memiliki jalan menuju dunia luar. Jadi Veknaman sudah ditakdirkan berakhir sebagai kota yang akan lenyap. Tanpa dukungan air dari sungai bawah tanah, tempat ini akan menjadi kota mati. Kota mati. Surya mengerutkan kening sambil menatap wanita cair. Dia tidak percaya hasilnya akan seperti ini, sementara itu, wanita cair hanya mengangguk ke arahnya. Tapi, kalau senior Zoni sudah menetapkan ujian di sini, dia seharusnya juga sudah mempertimbangkan kehidupan penduduk Veknaman. Kenapa hal seperti ini muncul pada saat ini? Bagaimana aku bisa memilih? Nak, kamu nggak salah. Dunia ini memang kejam. Jika seseorang mendapatkan sesuatu, pasti ada orang lain yang akan kehilangannya. Kamu dan kaldron naga sudah ditakdirkan untuk bersama. Kamu nggak merebutnya dengan paksa. Ini adalah takdir penduduk Veknaman. Enggak, aku nggak bisa melakukannya. Bab 2271. Surya menggertakkan gigi sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Surya awalnya berpikir senior Zoni pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Namun, sekarang tampaknya senior Zoni tidak memikirkan nasib penduduk Veknaman. Jika dia mengambil pecahan kaldron naga, 200.000 penduduk Veknaman akan mati karenanya. Surya lebih memilih tidak mendapatkan pecahan kaldron naga. "Dengar, Nak, ini adalah takdir mereka." "Enggak, aku nggak bisa melakukannya. Maaf." Surya berbalik untuk melangkah pergi saat suara wanita cair terdengar di belakangnya, "Kamu sudah melalui banyak kesulitan untuk sampai sejauh ini, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Apakah kamu benar-benar nggak menginginkan pecahan kaldron naga ini?" Mendengar itu, Surya berhenti. Meskipun Surya sangat ingin kembali untuk mengambil pecahan kaldron naga, dia akhirnya menahan diri, lalu berkata, sambil menggertakkan gigi, "Aku nggak mau lagi." Setelah berkata demikian, Surya melangkah pergi. Namun, pada saat itu ruang medan menghilang, lalu, Surya kembali ke bawah sumur. Di sekelilingnya terdengar suara tepuk tangan. Laon, Konrad, serta yang lainnya muncul di ruang bawah sumur. Laon berkata, "Selamat, kamu berhasil. Kamu sudah menyelesaikan tantangannya, pecahan kaldron naga ini adalah milikmu." "Apa?" Surya memandang beberapa orang itu dengan heran. Laon menyerahkan sebuah kotak kayu pada Surya, sambil berkata, "Buka dan lihatlah." Saat Surya membuka kotak kayu itu,
dia menemukan pecahan kaldron naga tergeletak dengan tenang di dalamnya. Ini, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang kalau aku nggak menginginkan pecahan kaldron naga ini? Aku nggak mau 200.000 orang kehilangan nyawa karena pilihanku. Hei teman, dengarkan dulu. Ini nggak seburuk yang kamu kira. Laon menepuk bahu Surya sambil menjelaskan, sebenarnya, ujian yang diberikan oleh senior Zoni adalah untuk melihat bagaimana kamu akan memilih. Kamu akhirnya membuat pilihan terbaik, jadi kamu lulus ujian. Konrad menambahkan, tenang saja, lingkaran sihir di bawah tanah ini nggak bergantung pada pecahan kaldron naga sebagai intinya. Jadi meskipun kamu membawa pergi pecahan kaldron naga, lingkaran sihir nggak akan hilang. Penduduk Veknaman juga nggak akan mati karena kekurangan air. Mereka akan terus menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Setelah mendengar penjelasan Konrad, Surya akhirnya bisa menghela napas lega. Awalnya, dia mengira mengambil pecahan kaldron naga akan membahayakan 200.000 penduduk Veknaman. Sekarang, semuanya telah berakhir dengan baik. Penduduk Veknaman dapat melanjutkan hidup mereka, sementara Surya mendapatkan pecahan kaldron naga yang memang menjadi haknya. Saat itu, Surya tidak bisa menahan air matanya yang mengalir. Dia mengangkat tangan untuk mengusap air matanya. Konrad yang berdiri di sampingnya berkata, "Sudahlah, apakah perlu sedramatis ini?" "Enggak, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku benar-benar enggak pernah berpikir untuk menukar nyawa 200.000 orang demi keberhasilanku sendiri. Aku benar-benar enggak bisa melakukannya. Aku enggak bisa melakukan hal seperti itu." Kejadian ini terlalu mengguncang, membuat Surya tidak bisa menahan tangisannya. Laon berujar, sebenarnya, hanya orang yang benar-benar memiliki cinta kasih besar yang bisa menjadi orang yang terpilih. Kamu berhasil melakukan hal itu. Laon. Konrad melirik ke arah Laon, membuat Laon tiba-tiba menutup mulutnya. Terima kasih. Surya keluar dari sumur sambil membawa kotak kayu kecil kembali ke hotel. Kali ini, Surya tidak segera membuka kotak kayu itu untuk mengambil pecahan kaldron naga, lalu menggunakan kesadaran spiritual di atasnya. Namun, dia menyimpannya dalam ruang penyimpanan. Setelah itu, dia mengusap air matanya, berjalan ke jalanan yang ramai. Kali ini, Surya menghabiskan 7 hari penuh di Veknaman. Selama 7 hari itu, Surya merasakan keramahan penduduk Veknaman, memikirkan banyak hal, bahkan kembali naik ke tembok kota untuk mengenang kenangannya bersama Karlin. Bab 2272. Selama 7 hari itu, Surya memahami banyak hal. Meskipun dalam hidup ada banyak kesulitan, dunia ini pada dasarnya adalah tempat yang optimis. Setiap orang berharap masa depan akan menjadi lebih baik. Semua orang juga bisa bekerja sama membangun kota untuk kehidupan yang lebih indah. Saat berdiri di atas tembok kota, sinar matahari yang hangat menyinari tubuh Surya, memperkuat keyakinannya bahwa dia memiliki misi yang harus dipikul. Setelah kembali ke kamar hotel, Surya mengeluarkan pecahan kaldron naga, lalu melepaskan kesadaran spiritualnya, menyuntikkannya ke dalam pecahan kaldron naga untuk membaca informasi lokasi pecahan kaldron naga yang keempat. Namun, yang mengejutkan Surya adalah bahwa pecahan kaldron naga yang keempat juga berada di Chochendia. Kota Gurun Veknaman terletak di wilayah barat Chochendia, sedangkan pecahan kaldron naga yang keempat berada di wilayah selatan Chochendia, di sebuah kota kecil dekat perbatasan. Karena Veknaman hanya memiliki penerbangan ke Bandara Internasional Roha, Surya harus terlebih dahulu terbang ke Bandara Internasional Roha, kemudian melanjutkan penerbangan ke kota Saman di wilayah selatan Chochendia. 3 jam kemudian, Surya tiba di kota Saman, di mana dia menyewa sebuah mobil off-road untuk menuju ke kota kecil di Seya di perbatasan. Karena Chochendia adalah negara kecil yang tidak terkenal, kota Gurun Veknaman bisa dikatakan sebagai kota paling makmur di Chochendia selain Roha. Sedangkan Saman, tempat tujuan Surya, adalah salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi paling tertinggal di Chochendia. Secara logika, kota kecil di Seya seharusnya juga gersang dan terpencil. Namun, ketika Surya tiba di Seya dengan mobil off-road, dia menemukan bahwa kota ini sangat ramai dan makmur. Meskipun hanya sebuah kota kecil, Seya memiliki skala sebesar kota kabupaten. Seya memiliki banyak jalan aspal, serta sebuah tempat parkir besar yang dapat menampung 2.000 mobil. Semua mobil yang datang ke Seya harus diparkir di tempat parkir tersebut. Surya pun diarahkan oleh petugas penjaga kota untuk memarkir mobilnya di tempat parkir. Logikanya, karena Seya adalah kota perbatasan, perekonomian di tempat ini seharusnya sangat terbelakang. Namun, Surya melihat ada belasan mobil mewah di tempat parkir, termasuk 10 Maserati, 5 Ferrari, 2 Rolls-Royce, serta 1 Jeep Wrangler.
Meskipun skala seperti ini tidak terlalu mengesankan untuk sebuah kota besar, kehadiran mobil-mobil mewah di kota kecil perbatasan seperti Diseya benar-benar membuat Surya sangat terkejut. Bagaimanapun juga, dalam pandangan Surya, perekonomian di kota perbatasan biasanya sangat tertinggal. Bahkan 10 tahun perekonomian di tempat ini mungkin tidak akan cukup untuk membeli satu Ferrari. Namun, sekarang dia melihat sekelompok mobil mewah di sini. Saat Surya selesai memarkirkan mobilnya, seorang penjaga menghampirinya, mengeluarkan kertas dan pena, lalu bertanya, "Siapa namamu? Apa tujuanmu datang ke sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini?" Meskipun Cochendia adalah negara kecil, mereka juga sudah bergabung dengan aliansi bangsa-bangsa, serta sangat ramah terhadap negara-negara anggota aliansi. Surya langsung menunjukkan kartu identitas dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Setelah melihatnya sekilas, penjaga itu mengangguk sembari berkata, "Ternyata kamu dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural Aerovia. Silakan masuk. Diseya sedang mengalami masalah aneh akhir-akhir ini. Kami harap kamu bisa membantu kami menyelesaikannya." "Masalah aneh?" Surya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Masalah aneh apa?" Penjaga itu adalah seorang pria bernama Elsie. Dia memberitahu Surya bahwa akhir-akhir ini Diseya diganggu oleh makhluk yang disebut iblis malam. Makhluk ini akan muncul di malam hari, lalu memangsa manusia hidup. Dalam 2 bulan terakhir, sudah lebih dari 100 orang di Diseya dibunuh oleh makhluk ini. Akibatnya, setiap malam penduduk di sini menutup pintu rapat-rapat, tidak ada yang berani keluar rumah. Hal ini menyebabkan perekonomian Diseya jadi terpuruk. Elsie berharap Surya bisa membantu mereka menyingkirkan iblis malam tersebut. Surya bertanya, "Jadi, bagaimana iblis malam ini muncul? Apakah kalian sudah mempelajari tentang makhluk ini?" Bab 2273. Elsie mengangkat bahu tak berdaya sembari berkata, "Siapa yang mau mempelajari tentang makhluk semacam ini? Kita hanya perlu solusi sekarang, nggak ada yang mau mempelajari hal semacam ini." Meski Elsie tampak sangat tidak sabaran dengan pertanyaan Surya, dia tetap dengan sopan mengantar Surya ke hotel. Selama percakapan tersebut, Surya mengetahui dari Elsie bahwa sekarang ada 100.000 penduduk di seluruh kota Diseya yang kecil ini. Sebuah kota kecil seperti ini ternyata memiliki 100.000 penduduk. Selain itu, ini juga adalah kota di perbatasan. Kata-kata Elsie membuat Surya terkejut. Melihat Surya yang terdiam, Elsie tersenyum, lalu berkata, "Nggak apa, sebenarnya banyak orang yang pertama kali datang ke Diseya merasa sama sepertimu. Mereka semua terkejut dengan angka ini. Tapi kami sudah terbiasa. Diseya adalah kota muda. Seiring kemajuan ekonomi, kota ini akan menarik lebih banyak orang. Pada saat itu, Diseya bisa naik status menjadi sebuah kabupaten, bahkan mungkin menjadi sebuah kota besar. Diseya akan menciptakan keajaiban, lalu membuat dunia melihat betapa luar biasa kota ini." Surya bertanya dengan penasaran, "Aku sangat ingin tahu bagaimana perkembangan Diseya hingga hari ini." "Ini sungguh luar biasa." Elsie hanya tersenyum tanpa menjawab. Kemudian, dia meninggalkan nomor telepon sebelum pergi. Surya merasa sangat aneh. Bagaimanapun juga, situasi di Diseya sekarang sudah jauh melebihi bayangannya. Apa yang dia lihat dari pecahan ketiga kaldron naga tidak menunjukkan pemandangan yang begitu makmur. Namun, Surya yakin bahwa yang dia lihat dari pecahan kaldron naga adalah Diseya. Jadi, kenapa Diseya bisa berubah menjadi seperti ini? Surya mengambil ponselnya, lalu menghubungi nomor Nadia. "Halo, Pak Surya, apa ada yang bisa aku bantu?" "Nadia, tolong bantu aku memeriksa informasi tentang kota perbatasan Diseya yang ada di Cochendia, juga tentang makhluk yang baru-baru ini muncul di sini yang disebut iblis malam. Dari mana sebenarnya asal-usul makhluk ini?" "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Sekitar 1 menit kemudian, suara Nadia kembali terdengar di telepon, "Pak Surya, kami sudah menemukan informasi tentang Diseya. Kota ini awalnya adalah kota perbatasan di Cochendia. Sekitar 20 km ke arah kiri ada negara kecil lain bernama Mod. 5 tahun lalu, Mod menemukan logam langka. Awalnya, logam ini dikelola langsung oleh pemerintah, masyarakat nggak ada yang boleh menambangnya. Tapi 2 tahun lalu, terjadi sebuah insiden besar di Mod. Insiden ini mengakibatkan kekacauan besar di seluruh negeri, membuat masyarakat panik. Setelah itu, banyak warga mulai menambang logam langka ini, sebelum akhirnya memilih melarikan diri ke Cochendia. Diseya menjadi tempat perhentian pertama mereka setelah meninggalkan Mod. Belakangan, banyak dari mereka yang memilih untuk tinggal di Diseya agar bisa kembali menambang logam langka tersebut berkali-kali.
Berita ini kemudian menyebar, hingga menarik banyak orang dari luar daerah untuk datang ke Diseya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi perkembangan Diseya menjadi sangat pesat. Meskipun masih kota di perbatasan, ukurannya kini setara dengan sebuah kabupaten. Sementara untuk masalah iblis malam, berdasarkan informasi yang ada, mereka adalah hasil dari kegagalan eksperimen di mod saat mereka berusaha menciptakan manusia mutan khusus. Siapapun yang digigit oleh iblis malam, gennya akan bermutasi, hingga akhirnya mereka juga akan menjadi iblis malam. Mutasi khusus ini hanya akan terjadi dalam kegelapan. Jadi pada siang hari, mereka akan kembali normal, tidak bisa dibedakan dari orang biasa. Oleh karena itu, untuk menghindari serangan iblis malam, sangat disarankan untuk tetap berada di tempat yang terang. Bab 2274. Setelah mendengar penjelasan Nadia, Surya menghela napas lega. Namun, sebelumnya Surya juga sudah bisa menebak situasi di Diseya. Dia bertanya, tolong minta instruksi dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural, apakah aku perlu mewakili Aerovia untuk memberantas iblis malam? Baik, mohon tunggu sebentar. Kali ini, sekitar 20 detik kemudian, Nadia menjawab, Pak Surya, aku sudah meminta instruksi untukmu. Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural mendukung tindakanmu. Iblis malam sangat berbahaya, jadi mereka berharap kamu bisa membantu Cocendia untuk memberantas iblis malam, melenyapkan ancaman ini. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, Surya segera menelepon Elsie. Halo, Pak Surya, ada apa? Elsie, bisakah kamu memastikan kalau semua iblis malam saat ini berada di Sandia, nggak ada yang melarikan diri? Dari situasi saat ini, sepertinya memang begitu. Semua mobil di kota Diseya diparkir di tempat parkir, lalu setiap orang yang ingin mengambil mobil harus melalui mesin deteksi gen khusus. Kalau ada iblis malam, mereka akan segera terdeteksi di tempat parkir. Saat mendengar ini, Surya tiba-tiba menjadi tertarik, lalu bertanya, lalu, kalau kalian menemukan ada iblis malam, tindakan apa yang akan kalian ambil? Di telepon, Elsie menjawab tanpa ragu, kami akan langsung membunuhnya. Bagaimanapun juga, kalau kami membiarkan iblis malam berkeliaran, akan ada lebih banyak orang yang berubah menjadi iblis malam. Ini nggak adil bagi orang normal. Surya mengangguk sembari berkata, kata-katamu benar. Kemudian, Surya meminta Elsie untuk menyiapkan beberapa peralatan. Malam itu, ketika seluruh orang di kota Diseya sudah menutup pintu dan jendela mereka, Surya dan Elsie berdiri di bawah lampu jalan. Elsie mengenakan baju besi sambil memegang gergaji mesin. Elsie berujar, Pak Surya, aku hanya bisa menghadapi dua iblis malam pada saat yang sama. Kalau iblis malam menghancurkan lampu jalan, kita hanya bisa menggunakan suar, lalu segera mundur. Apa kamu mengerti? Melihat Elsie yang tampak sangat tegang, Surya menenangkannya, tenang saja, ada aku di sini, nggak akan terjadi apa-apa. Seluruh tubuh Elsie tampak gemetaran saat dia berkata, meski aku sangat berharap Pak Surya bisa membantu kami mengatasi iblis malam, tapi iblis malam nggak sesederhana yang kita bayangkan. Kecepatan dan kemampuan melompat mereka nggak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Dulu, di tempat parkir ini, kalau bukan karena temanku Ait yang menggunakan senapan sniper, aku mungkin sudah mati. Lalu, kenapa kamu nggak mengajak temanmu itu untuk ikut bersama? Dia, mata Elsie tampak memerah, tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya. Surya mengangguk sambil berujar, aku mengerti. Sebenarnya kamu bisa saja mengabaikan semua ini, tapi kenapa kamu memilih untuk tetap tinggal di sini? Karena Diseya adalah kampung halamanku. Nggak peduli apapun yang terjadi, aku harus menjaga kehormatan Diseya. Surya merasa sangat tersentuh, lalu berkata, jangan khawatir, nggak peduli sebanyak apa iblis malam yang datang malam ini, mereka semua akan mati. Pas Surya, mereka datang. Surya mendongak, melihat ke kejauhan. Di bawah cahaya redup, tampak ada satu iblis malam yang berjalan perlahan dengan tubuh yang terhuyung-huyung. Iblis malam itu melihat mereka berdua, lalu berkata dengan suara lemah, apakah ada orang di sana? Aku mohon, tolong bantu aku. Aku sepertinya terluka. Bro, setelah mengatakan ini, iblis malam itu terjatuh ke tanah. Surya mengernyitkan kening, hendak mendekat untuk memeriksa keadaannya. Namun, Elsie meraih tangannya Surya sembari berteriak, jangan mendekat. Dia adalah iblis malam. Dia menganggapmu sebagai mangsanya, lalu sedang mencoba memancingmu. Surya menoleh ke arah Elsie, lalu berujar, biarkan aku pergi untuk memeriksanya. Kalau dia benar-benar terluka dan kita nggak menolongnya, bukankah itu terlalu kejam? Bab 2275. Jangan mendekat, ini bukan saatnya untuk bersikap lembut.
Cepat, dia datang. Elsie langsung menyalakan gergaji mesin, lalu bergegas berlari ke depan. Surya mendongak, melihat bahwa pria yang tadi terjatuh di tanah entah sejak kapan sudah berdiri. Sekarang, dia sedang berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Jarak yang semula puluhan meter, kini hanya tinggal 10 meter dalam sekejap seiring dengan kata-kata Elsie. Kalian semua akan mati. Iblis malam itu mengeluarkan tawa dingin sambil melompat ke arah Elsie. Di saat genting, Surya bergerak dengan cepat. Dia muncul di depan Elsie, lalu dengan satu tebasan, tubuh iblis malam itu terbelah menjadi dua sebelum terjatuh ke tanah. Darah berceceran di mana-mana. Suara gergaji mesin bergema, sementara Elsie tampak terengah-engah. Dia menatap Surya dengan tatapan tak percaya, lalu berkata sambil gemetaran, "Pak Surya, apakah kamu adalah seorang kultivator?" "Benar, aku adalah seorang kultivator. Serahkan saja masalah iblis malam ini padaku." Surya menatap Elsie. Pada saat ini, tatapan mata Elsie berubah menjadi tegas, lalu dia berkata, "Baiklah, terima kasih banyak, Pak Surya. Tapi tenang saja, aku akan tetap menemanimu, bertarung sampai akhir." Meskipun Elsie sebenarnya tidak perlu terus berpartisipasi dalam pertempuran, Surya melihat keteguhan hati dalam mata Elsie, jadi dia tidak menolaknya. Setiap orang pasti memiliki hal yang mereka perjuangkan. Mungkin, kematian Aid memberi pengaruh besar pada Elsie, sehingga Elsie lebih memilih bertarung sampai mati melawan iblis malam daripada meninggalkan Diseya. "Ikutlah di belakangku. Kalau ada situasi berbahaya, kamu bisa menyalakan suaranya." "Aku mengerti, Pak Surya. Jangan khawatir, aku nggak selemah yang kamu kira. Sebenarnya, kalau kamu memberikannya padaku, aku juga bisa menghadapi iblis malam tadi." Ketika mereka berdua sedang berbicara, seorang iblis malam melompat turun dari atap. Surya dengan cepat mengangkat pedangnya untuk membunuh iblis malam itu. Selama beberapa waktu berikutnya, Surya membawa Elsie menjelajahi seluruh kota Diseya, membunuh ratusan iblis malam. Surya menyadari bahwa kecuali kecepatan dan kemampuan melompatnya, iblis malam tidak memiliki kemampuan lain yang signifikan. Bagi kultivator di tingkat alam spiritual dan alam energi sejati, mungkin iblis malam adalah sebuah tantangan. Namun, bagi Surya yang sudah mencapai alam raja, iblis malam tidak ada apa-apanya. Sepanjang malam, Surya dan Elsie membunuh ratusan iblis malam, yang membuat Elsie menjadi sangat bersemangat. Elsie berkata, "Kalau bisa terus seperti ini, kita pasti bisa membunuh semua iblis malam hanya dalam waktu 3 hari. Aku harap begitu." Selama 3 malam berturut-turut, Surya dan Elsie terus berjalan di jalanan besar kota Diseya, membunuh para iblis malam. Meskipun kekuatan serangan iblis malam tidak begitu kuat, keduanya berhasil membunuh lebih dari 200 iblis malam dalam 3 hari ini. Namun, Surya menyadari bahwa jika tidak menemukan akar penyebab iblis malam, mereka tidak akan pernah menghilang. Jika iblis malam terus ada, itu pasti akan menjadi ancaman yang sangat besar. Meskipun gen iblis malam hanya aktif dalam kegelapan, serta mereka tidak akan menggigit orang saat ada cahaya, tapi makhluk yang seperti mayat hidup ini memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat besar. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir seorang manusia. Kemampuan penyebarannya juga sangat tinggi, menyebabkan mereka menjadi ancaman yang sangat besar. Surya dulunya adalah pemimpin Korps Tentara Maut. Karena Korps Tentara Maut beroperasi di seluruh dunia, dia mengumpulkan banyak informasi yang tidak dapat diakses oleh orang awam. Salah satunya adalah informasi tentang suatu negara yang melakukan penelitian untuk obat baru, yang akhirnya menyebabkan munculnya mayat hidup. Pada awalnya, hanya ada 3 mayat hidup. Kemudian, jumlah orang yang terinfeksi semakin bertambah. Untuk bisa membunuh mayat hidup itu, pasukan militer harus mengorbankan 10.000 orang. Ini adalah harga yang sangat mahal. Terlebih lagi, jumlah orang di lokasi uji coba pada saat itu belum mencapai 3.000 orang. Namun, sekarang di kota Diseya, ada 100.000 penduduk. Ancamannya sudah sangat besar. Bab 2276. Setelah kembali ke tempat parkir, di depan pintu supermarket, Elsie membuka lemari es, mengambil 2 botol minuman ringan, lalu melemparkan 1 botol ke arah Surya. Surya menangkap minuman ringan itu, membuka penutupnya, lalu meneguk beberapa teguk. Kemudian, dia mengelap keringatnya sembari bertanya, "Elsie, apakah kamu tahu dari mana asal-usul iblis malam ini? Siapa yang menciptakan mereka?" Pada saat ini, Surya tahu dengan baik bahwa jika mereka tidak bisa menghancurkan akar penyebab kemunculan iblis malam, setiap kali iblis malam muncul di kota Diseya, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh Cochendia, bahkan bagi beberapa negara kecil di sekitarnya.
Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chocendia adalah dengan menyingkirkan iblis malam sepenuhnya. Meskipun Surya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang iblis malam dari Nadia, karena penelitian ini sangat rahasia, bahkan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural Aerovia sekalipun tidak sepenuhnya menguasai informasi tersebut. Oleh karena itu, Surya berharap dapat memperoleh beberapa informasi terkait dari Elsie. Bagaimanapun juga, Diseya adalah kota kecil di perbatasan. Mungkin dari orang-orang yang melarikan diri dari Mod ke Diseya, ada yang mengetahui sesuatu tentang iblis malam. Elsie menyeka keringat di dahinya, lalu memandang Surya sambil berujar, "Pak Surya, sebenarnya apa tujuanmu datang ke Diseya? Apakah kamu datang karena iblis malam?" Aku memang datang ke sini dengan tujuan tertentu. Tapi itu nggak bertentangan dengan masalah iblis malam. Elsie, aku nggak ingin kamu bertanya padaku dengan nada interrogatif seperti itu. Aku harap kamu bisa mengerti kalau aku sedang membantumu. Aku sedang membantu Diseya sekarang. Elsie mengangguk, lalu berkata, "Kamu benar, Pak Surya. Kamu memang sedang membantu Diseya kali ini. Sebenarnya, aku seharusnya berterima kasih padamu. Tapi aku nggak suka berutang budi. Sekarang, aku berutang padamu. Katakanlah, apa tujuanmu datang ke sini? Selama kamu memberitahuku, mungkin aku bisa membantumu mencapainya. Dengan cara ini, kita nggak akan berhutang dengan satu sama lain." Surya menatap Elsie, merasa bahwa Elsie tampaknya sedang menghindari pertanyaannya. Surya menekankan lagi, "Elsie, aku harap kamu memahami kalau iblis malam adalah makhluk yang sangat berbahaya. Jika iblis malam nggak diberantas, itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari." "Sudah cukup," Elsie berkata, "Pak Surya, aku sangat menghormatimu. Aku juga nggak minta banyak hal, aku hanya ingin Diseya kembali seperti semula. Aku ingin Diseya menjadi semakin makmur. Mengenai masalah iblis malam, selama Diseya beroperasi seperti sebelumnya, aku nggak peduli dengan hal lain." Surya melangkah maju, meraih pakaian Elsie, menariknya ke atas, lalu mengumpat dengan marah, "Apa menurutmu selama kamu menyingkirkan iblis malam dari Diseya, Diseya bisa kembali seperti sebelumnya? Apakah kamu pernah berpikir tentang alasan kenapa iblis malam muncul? Jika nggak menemukan akar penyebab iblis malam, mereka pasti akan muncul lagi untuk kedua kali, atau bahkan ketiga kalinya. Pada saat itu, nggak tahu berapa banyak orang nggak berdosa yang akan mati di Diseya." Setelah mengatakan ini, Surya mendorong Elsie dengan marah. Elsie menggelengkan kepala dengan kecewa, lalu berkata, "Nggak, itu nggak mungkin. Kalau iblis malam sudah disingkirkan, mereka nggak akan muncul lagi. Elsie, kamu harus menghadapi kenyataan. Kalau kita nggak menemukan sumber dari iblis malam, lalu menghancurkannya, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan Diseya lagi saat iblis malam muncul lagi. Nggak, hehe, aku sudah melakukan yang terbaik." Elsie mengangkat bahu tak berdaya, lalu berkata, "Maaf, aku mengerti maksudmu, tapi kemampuanku terbatas. Aku nggak bisa mengubah apapun. Sepertinya kamu adalah seorang pengecut." Bersambung ke bab 2277. Terima kasih.